Selamat pagi, siang, malam, ataupun sore. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan paper berjudul Iris LLM Assisted Static Analysis for Detecting Security Vulnerabilities. Secara garis besar, paper ini tuh membahas bagaimana large language model seperti GPT-4 dapat digabungkan dengan static analysis tool, khususnya untuk code QL untuk membantu mendeteksi security vulnerabilities pada software. Poin penting dari paper ini yaitu LLM itu tidak dipakai sendirian untuk langsung membaca seluruh repository dan menebak apakah kode itu vulnerable. Sebaliknya LLM itu dipakai sebagai komponen pembantu untuk memperkuat static analysis. Di sini, apabila kita melihat di bagian abstraknya, paper ini tuh menjelaskan masalah utamanya yaitu software tuh rentan terhadap security vulnerabilities. Tetapi program analysis tool yang sudah mempunyai banyak keterbatasan. Keterbatasan ini tuh muncul karena static analysis tools tuh masih bergantung pada human labeled specifications. Maksudnya tool seperti code QL perlu diberitahu bagaimana yang dianggap sebagai source, yaitu data yang tidak dipercaya, dan bagaimana yang dianggap sebagai sink, yaitu operasi yang berbahaya. Contohnya, input user bisa menjadi source, sedangkan fungsi untuk membuka file, menjalankan komen, atau mengevaluasi expressions tuh bisa menjadi sink. Masalahnya dalam real world repository itu, jumlah API dan library itu kan sangat-sangat banyak ya. Kalau semuanya harus ditentukan secara manual, prosesnya itu akan makan waktu yang sangat lama dan tidak lengkap gitu. Figure 1 ini menunjukkan gambaran besar dari Iris. Input Iris itu adalah sebuah repository dan informasi dari CWE, yaitu kategori vulnerability yang ingin dicari. Setelah dianalisis, Iris itu akan menganalisis vulnerable paths dan explanations. Jadi output dari Iris itu bukan hanya warning, tapi juga jalur dari source ke sink serta alasan kenapa jalur itu tuh dianggap berbahaya. Oke, jadi untuk selanjutnya adalah untuk masalah static analysis dan kenapa LM saja tidak cukup. Nah, di sini tuh ditunjukkan bahwa adanya false negative due to missing 10 specification of third-party libraries APIs. Nah, tandanya sih berarti false negative berarti vulnerability sebenarnya ada, tetapi tidak berhasil ditemukan. Nah, ini tuh bisa terjadi karena tool tidak punya specification yang lengkap. Misalnya ada sebuah third-party APIs yang sebenarnya berbahaya jika menerima input user, tetapi code QL belum tahu bahwa API tersebut adalah sink. Kalau specification sink tersebut tidak ada, maka code QL bisa gagal mendeteksi vulnerability walaupun aliran datanya sebenarnya berbahaya. Masalah ini penting karena software modern biasanya memakai banyak library eksternal. Library itu juga terus berkembang, jadi specification manual bisa tertinggal. Nah, di sini juga di-mention bahwa di sini tuh dia harus update secara periodically. Nah, terus juga ada masalah selanjutnya adalah false positive due to lack of precise, context sensitive and intuitive reasoning. Nah, di sini false positive, it may generate many false alarm. Nah, berarti tools ini memberikan alert bahwa ada vulnerability, tetapi setelah diperiksa ternyata tidak benar-benar exploitable. Di sini ditunjukkan the detected source or sink is used may not be exploitable. Nah, ini sering terjadi karena static analysis melakukan over approximation. Tujuannya agar tidak melewatkan bug, tetapi efeknya alert bisa terlalu banyak. Bagi developer, ini menjadi beban. Mereka harus melakukan pengecekan satu persatu. Kalau terlalu banyak false positif, tools juga bisa dianggap kurang praktis. Nah, di sini juga paper ini membahas tentang keterbatasan makroban LLM. Nah, di sini LLM memang kuat dalam memahami potongan kode, membaca nama API, dan memahami dokumentasi. Tapi vulnerability detection biasanya membutuhkan whole repository reasoning. Nah, di sini artinya data bisa berasal dari satu function mengalirkan ke function lain melewati beberapa kelas atau library baru sampai ke sink. Nah, LLM ini kesulitan kalau diminta menganalisis seluruh repository besar secara langsung. Nah, di sini ditunjukkan bahwa LLMs are also poor at doing project level reasoning, tapi dia tuh punya made impressive strides in code generation and summarization. Nah, gimana Iris ini punya ide yaitu jangan ganti static analysis dengan LLM, tapi gabungkan keduanya. LLM membantu bagian yang butuh proses pemahaman konteks, sedangkan static analysis tetap melakukan data flow tracking secara sistematis. Ditunjukkan di sini dia tuh combines the strengths of static analysis and LLMs. Oke, jadi sekarang kita masuk ke contoh di page 3. Jadi contoh ini membahas vulnerability CWE 94 code injection pada library Java bernama cronutils. Jadi contoh ini penting karena menunjukkan kenapa code QL bisa gagal dan bagaimana Iris bisa membantu. Jadi pertama-tama di sini ada method isValid yang menerima parameter value. Parameter ini bisa dianggap sebagai source karena nilainya bisa berasal dari user input.
Lalu value ini dilanjutkan ke cron parser parse.value validate. Jadi di sini data dari user mulai mengalir ke proses parsing. Yang di bagian kanan, metode parse menerima parameter expression, dan kalau parsing gagal, metode ini membuat illegal argument exception, dan error message-nya mengandung expression dari user. Jadi input user tidak berarti di parsing saja, tetapi ikut terbawa ke exception message. Nah, lalu di sini ada build constraint violation with template. Jadi lalu metode ini menjadi sing karena menginterpretasikan string sebagai Java expression language. Jika attacker bisa mengontrol isi string itu, maka attacker bisa memasukkan expression berbahaya. Jadi jalurnya adalah input user masuk sebagai value, diteruskan ke parser, masuk ke error message, lalu sampai ke sing. Jadi code QL gagal mendeteksi ini karena missing specification. Iris berhasil karena LLM membantu mengenali source dan sing yang relevan, lalu code QL bisa mendeteksi data flow-nya. Oke, pada page 4, paper tuh mulai memformulasikan static chain analysis, yang mana tuh program tuh direpresentasikan sebagai interprocedural data flow graph. Node akan merepresentasikan expressions atau statement, sedangkan edge itu akan merepresentasikan data flow atau control flow. Interprocedural berarti analisisnya bisa mengikuti aliran data antar method, bukan hanya di dalam satu function saja. Dalam chain analysis, ada 3 konsep utama, yaitu source, sink, dan sanitizer. Untuk yang pertama, source itu adalah asal data tidak terpercaya, misalnya user input, HTTP request, file upload, atau parameter public function. Yang kedua itu ada sink. Sink itu adalah operasi berbahaya jika menerima data tidak terpercaya, seperti membuka file, menjalankan OS command, menampilkan HTML, atau mengevaluasi expression. Ketiga yang terakhir adalah sanitizer, yaitu proses validasi atau pembersihan data. Misalnya untuk path traversal, sanitizer itu bisa berupa validasi bahwa path itu masih berada di folder yang aman. Dan untuk XSS itu sanitizer bisa berupa escaping HTML. Nah, vulnerability itu terjadi ketika ada aliran data dari source ke sink tanpa ada sanitizer yang memadai. Dapat dilihat pada figur ketiga yang menunjukkan pipeline utama dari Iris. Pertama, Iris itu melakukan candidate extractions dari Java project. Iris itu mengekstrak API calls dan function parameters yang mungkin menjadi source atau sink. Kedua, kandidat tersebut tuh diberikan ke LLM untuk specifications inference. LLM itu memberi out label apakah candidate itu source, sink, atau bukan keduanya sesuai CWE yang dianalisis. 3. Source dan sink specifications dari LLM itu dimasukkan ke code QL, dan code QL itu akan melakukan static chain analysis untuk mencari jalur dari source ke sink tanpa sanitizer. Dan keempat, yaitu Iris akan melakukan contextual filtering, yang mana karena hasil static analysisnya tuh bisa berisi false positive, LLM tuh akan dipakai lagi untuk menilai apakah path tersebut tuh sudah benar-benar vulnerable atau bukan. Jadi LLM tuh digunakan 2 kali, pertama untuk memperluas specifications, dan kedua untuk membantu triage dari hasil alertnya. Oke, lanjut kita ke bagian contextual analysis data set dan resultnya. Oke, jadi kita langsung aja. Nah, jadi di figur 4 ini sini LLM tuh diberi informasi tentang CVE tentang CWE, source, intermediate steps, sink, dan potongan kodenya. Nah, tujuannya di sini LLM agar tidak menilai secara abstrak, tapi dia tuh mengevaluasi path yang sudah ditemukan oleh code QL. Nah, outputnya di sini tuh berupa JSON, ada berisi explanation dan verdict apakah path tersebut vulnerable atau tidak. Dan ini bisa dilihat yaitu ada source is false positive atau is vulnerable. Nah, ini tuh membuat LLM lebih grounded karena LLM tidak mencari vulnerability dari nol, melainkan menilai kandidat path dari static analysis. Nah, selanjutnya nih lanjut aja langsung ke bagian evaluasi. Nah, di sini di figur 5 ini jadi bagaimana paper ini melakukan evaluasinya. Jadi paper ini itu membuat dataset baru bernama CWE based Java yang dimana berisi sebanyak 120 vulnerabilities, ini bisa dilihat. Nah, 120 vulnerabilities dari real world Java project. Nah, jadi jenis vulnerability ini mencakup CWE 22787994 di mana secara terurut itu merupakan path traversal, OS command injection,
scripting, dan code injection dengan jumlah masing-masing vulnerabilities sebanyak 55, 13, 31 dan 21 vulnerabilities. Nah, di sini juga untuk desain ini cukup besar, yaitu untuk rata-rata projectnya sebesar 300.000 line of code, dan yang paling besar ini mencapai sebanyak 7 juta line of codes. Oke, selanjutnya kita ke bagian eksperimen dari Iris ini. Nah, di sini di tabel 1 ini menunjukkan bahwa si Iris mendapatkan CodeKeal dulu mendapatkan 27 dari 120 vulnerabilities dengan detection rate sebanyak 22,5%. Sedangkan Iris dengan kombinasi GPT-4 dia menemukan 55 dari 120 vulnerabilities dengan detection rate 45,83%. Jadi Iris ini menemukan 28 vulnerabilities lebih banyak dibandingkan CodeKeal. Nah, dari sisi false recovery rate-nya, CodeKeal ini FDR ini average FDR sebanyak 90%, sedangkan Iris dengan kombinasi GPT-4 sebesar 80%. Nah, walaupun FDR masih tinggi, tapi Iris ini tetap menunjukkan improvisasi karena menemukan lebih banyak vulnerabilities dan sedikit mengurangi false positif yang dilakukan oleh CodeKeal. Oke, jadi kita lanjut ke bagian eksperimen kedua, yakni di tabel 2 ini menunjukkan hasil per CWE-nya. Nah, di sini untuk CWE 22, Iris dengan GPT-4 menemukan sebanyak 31, sedangkan anak CodeKeal hanya perlu 2. Untuk CWE 79 yaitu cross scripting. Nah, di sini tuh Iris menemukan sebanyak 13, sedangkan CodeKeal hanya menemukan 4. Parahnya untuk code injection yaitu CWE 94. Nah, CodeKeal ini tidak menemukan sama sekali, sedangkan Iris dengan kombinasi GPT-4 ini menemukan sebanyak 8. Nah, ini menunjukkan bahwa LLM Inferred Specification ini sangat membantu ketika specification bawaan CodeKeal belum mencakup API tertentu. Oke, selanjutnya lagi, sebenarnya di paper ini juga Iris ini menguji pada versi dari 30 Java project terbaru. Nah, ini sih dimention di atas sebenarnya. Oke. Nah, di sini further when applied to the latest version of 30 Java projects, Iris with GPT-4 discovered 4 previously unknown vulnerabilities. Nah, setelah Iris ini menemukan 4 vulnerabilities yang sebelumnya tuh belum ditemukan, yaitu sebanyak 3 path injection dan 1 code injection. Nah, contoh yang dilakukan itu adalah pada figur 8. Nah, di sini ini dilakukan salah contohnya pada Alluxio, yaitu berkaitan dengan zip slip. File zip dengan entry yang berbahaya dapat diekstrak ke direktori yang tidak seharusnya. Ini menunjukkan bahwa Iris bukan hanya bekerja pada benchmark, tetapi juga punya potensi menemukan vulnerabilities baru di real world project. Oke, jadi sebagai kesimpulan, Iris adalah pendekatan neurosimbolik yang menggabungkan LLM dan static analysis untuk vulnerability detection. Strength utama Iris adalah pembagian tugasnya. LLM digunakan untuk konteks API, menginfer source dancing, serta membantu contextual filtering. Sementara itu, CodeKeal digunakan untuk full repository data flow analysis. Desain ini tepat karena LLM sendiri belum reliable untuk menganalisis repository besar secara langsung. Sebaliknya, static analysis kuat dalam tracing data flow, tetapi sangat bergantung pada specification. Iris mencoba mengambil kelebihan dari keduanya. Namun, paper ini juga punya beberapa limitation. Pertama, Iris belum mendeteksi semua vulnerability. Hasil terbaiknya adalah 5 dari 120. Kedua, false discovery rate masih cukup tinggi, yaitu 84,82 untuk Iris dengan GPT-4. Ketiga, Iris membutuhkan banyak panggilan ke LLM, sehingga biaya analisis bisa meningkat. Dan keempat, evaluasi paper ini masih berfokus pada Java saja, sehingga belum pasti apakah pendekatan ini bekerja sama baiknya untuk bahasa lain. Kalau kita kembali ke sini, jadi Iris bisa dirangkum sebagai sistem yang menerima repository dan CWE information, lalu menghasilkan vulnerable path dengan explanation. Kesimpulan utama paper ini adalah LLM paling efektif bukan ketika menggantikan static analysis seluruhnya, tetapi ketika digunakan untuk memperkuat static analysis. Dengan pendekatan ini, Iris mendeteksi 55 vulnerability dibanding CodeKeal yang hanya mendeteksi 27 dan juga menemukan 4 previously unknown vulnerabilities. Jadi paper ini menunjukkan arah yang menjanjikan untuk vulnerability detection, menggabungkan symbolic reasoning dari static analysis dengan contextual reasoning dan understanding dari LLM. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.